Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya ditinjau dari sisi Al-Quran, dari ilmu pengetahuan pun kiamat diyakini akan terjadi. Namun sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan kapan datangnya hari kiamat. Meski begitu, sejumlah ilmuwan ternyata kerap berkumpul untuk membicarakan mengenai persiapan hari kiamat. Tentu saja kita sering mendengar kabar tentang perubahan iklim yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Melihat kenyataan itu, tentu saja ini sangat mengancam makhluk hidup yang ada di bumi. Pencemaran lingkungan telah membuat es di kutub utara mencair dan gunung-gunung es berubah menjadi daratan. Selain karena bumi yang mulai tua, hal ini terjadi karena dari manusia-manusia di bumi yang tidak menjaga lingkungan, seperti yang tertera dalam surat Ar-Rum yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Fakta kerusakan ekosistem yang berdampak pemanasan global dan perubahan iklim secara tersirat ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Dikutip dari kumparan.com, aktivitas manusia hingga saat ini diperkirakan telah menyebabkan kenaikan suhu global sekitar 1,0 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, berkisar di antara 0,8 hingga 1,2 derajat Celcius. Jika terus dibiarkan, pemanasan global akan mencapai 1,5 derajat Celcius pada 2030, di mana bisa menyebabkan kiamat karena iklim yang berubah panas ekstrim, kekeringan, dan banjir yang mengancam nyawa ratusan juta manusia. Berdasarkan penelitian tersebut, para ilmuwan di Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengumpulkan langkah untuk mencegah 1,5 derajat Celcius tersebut. Selain itu, dilansir dari harnas.co, menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, laut yang menyerap 90% akses panas yang dihasilkan gas-gas rumah kaca sekarang menunjukkan temperatur tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perairan dunia lebih asam 1/4 kali lipat ketimbang 150 tahun lampau, dan ekosistem vital laut pun otomatis terancam. Melihat kenyataan yang semakin mengerikan ini, seperti yang dikutip dari express.co.uk, sebanyak 20.000 ilmuwan menandatangani surat peringatan terbuka kepada publik untuk memperingatkan masyarakat dunia tentang malapetaka yang sedang dihadapi. Puluhan ribu ilmuwan dari berbagai kalangan itu yakin bahwa peradaban manusia punya persiapan khusus waktu-waktu jika bumi mengalami bencana maha dahsyat. Kiamat yang mereka bicarakan adalah kehancuran dunia akibat ulah manusia sendiri. Bencana dahsyat yang dikenal sebagai cataclysmic disaster. Dalam deklarasi berjudul What Scientists Warning Humanity, Second Notice, para ilmuwan menghimbau kita untuk segera menyelamatkan planet ini. Surat ini menjelaskan ancaman serius yang dihadapi bumi akibat populasi berlebih, proses industrialisasi yang cepat, dan perubahan iklim. Kita telah membahayakan masa depan kita sendiri dengan menggunakan sumber energi secara terus-menerus, sedangkan populasi juga berkembang pesat tanpa batasan. Ini yang akan menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Belum lagi masalah limbah nuklir dan penipisan lapisan ozon. Menipisnya sumber daya mineral akan membuat negara saling berperang dan berebut untuk bertahan hidup. Kita akan segera terlambat untuk menyelamatkan diri karena bumi mulai kehabisan waktunya. Sebenarnya peringatan seperti ini sudah pernah disampaikan ilmuwan 25 tahun yang lalu pada 1992 di Union Concerned Scientists. Namun nampaknya tidak pernah digubris oleh manusia dan mereka terus menjajah bumi sedemikian rupa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya." Quran surat Al-A'raf ayat 56. Maka dari itu, melihat bumi yang semakin kritis, sebaiknya kita sebagai khilafah di bumi terus menjaga apa yang diciptakannya. Wallahu a'lam. Untuk dilihat nih. Seiring dengan perkembangan hidup manusia, zaman terus berganti dan mengalami perubahan. Islam sendiri telah meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman. Bahkan kabarnya kemunculan Dajjal sudah dekat. Hal ini bisa dilihat dari tanda-tanda kondisi danau yang bernama Tiberias. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah tahu tentang Danau Tiberias. Danau ini terletak di wilayah Palestina dan Suriah, namun saat ini sudah dikuasai oleh Israel. Danau ini mewakili fenomena alam yang menandai kemunculan Dajjal. Pasalnya, menurut hadis, kedatangan Dajjal ditandai dengan menyusutnya Danau Tiberias. Dari hadis riwayat Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa beliau radhiyallahu anhu berkata, seorang pelaut yang bernama Tamim Ad-Dari mendatangi Nabi menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal. Tamim berlayar selama 30 hari dan terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari.
Di pulau tersebut Tamim bertemu dengan sosok yang bernama Dajjal dan mempertanyakan perihal Danau Tiberias. "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis." Hadis riwayat Muslim. Pada kurun waktu 2017 sampai akhir tahun 2019, masyarakat dibuat khawatir. Pasalnya, Danau Tiberias ini mengalami surut. Tentu saja ini menjadi pertanyaan, apakah ini adalah tanda Dajjal akan datang dan kiamat akan terjadi? Dikutip dari kumparan.com, Danau Tiberias atau juga disebut Danau Galilea ini sempat menjadi sumber cadangan air tawar terbesar di Israel dan juga penting bagi kelangsungan hidup dan stabilitas Palestina dan Yordania. Namun pada tahun 2017, level air di danau ini turun mencapai 212 meter di bawah permukaan laut. Lalu di tahun 2018, danau ini semakin susut 1 cm setiap harinya hingga akhirnya semakin kering. Penyebab utama kekeringan ini adalah efek perubahan iklim. Jika kita melihat hadis sebelumnya, mungkin kita akan berpikir ini benar-benar tanda akhir zaman. Apalagi ditambah banyaknya tulisan dan pernyataan ulama yang mengatakan bahwa surutnya air danau itu pertanda kiamat. Namun belum lama ini publik dibuat kaget karena dikabarkan Danau Tiberias atau Galilea ini penuh lagi. Hal ini terlihat dalam video yang diberitakan CBN News, di mana setelah bertahun-tahun danaunya menyusut, tiba-tiba pada musim dingin ini diberi kejutan dengan penuhnya lagi air di Danau Tiberias. Dikutip dari CBN.com, diketahui permukaan air naik mencapai 3,6 meter. Tentu saja ini dianggap mukjizat yang luar biasa oleh masyarakat di sekitar Danau Tiberias. Melihat hal ini tentu saja juga jadi mengundang pertanyaan bagi kita. Apakah pertanda hari kiamat akan diundur? Kita tidak pernah tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam hadis Dajjal menyebutkan Danau Tiberias akan surut, hal ini juga belum bisa kita buktikan karena yang tahu kapan datangnya hari akhir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, masih di channel kami, channel Cendekiawan Muda. Mendengar kata-kata tentang hari kiamat, siapa sih yang gak dibuat jadi merinding? Sering kebanyakan dari kita pernah mendengar bahwa gambaran tentang hari kiamat ialah fenomena tentang akhir zaman yang penuh dengan ketakutan akannya bencana besar terjadi. Serta bermacam cerita lainnya yang juga digambarkan oleh beragam kitab agama. Namun, apakah kalian pernah terpikirkan bahwa fenomena akhir zaman ini bisa dilihat melalui kacamata ilmiah? Lalu seperti apakah? Beberapa ilmuwan pun ternyata telah mengira-ngira lewat sebuah pengamatan dan analisis yang dilakukan terkait beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya peristiwa kiamat. Dan setidaknya ada 8 faktor yang bisa memicunya. Penasaran kan ya pastinya? Simak sampai habis ya guys. Oh ya, sebelum lanjut, mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, diklik dulu ya, supaya kalian menjadi yang pertama dan tercepat dapat info menarik dari kami. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like dan share juga ya, supaya teman-teman yang lainnya pun jadi ikut tahu. Yang pertama, bencana meteor. Masih ingat bagaimana populasi dinosaurus dapat punah jutaan tahun yang lalu? Tak lain disebabkan oleh serangan meteor. Bencana hebat semacam ini bisa saja terjadi kembali dan menimpa manusia. Dicontohkan melalui peristiwa jatuhnya meteor di sebuah wilayah di Rusia pada 1908 silam yang berhasil menghancurkan hutan seluas 2000 km persegi. Dan juga ditambah dengan kenyataan banyaknya jumlah asteroid di ruang angkasa, namun hanya sebagian yang posisinya dapat dilacak oleh para ahli astronomi. Maka dapat diprediksi peristiwa semacam ini dapat terjadi lagi sewaktu-waktu. Kalau bencana ini sih dengarnya ngeri banget ya guys. Binatang kuat seperti dinosaurus aja dapat punah ya oleh serangan dahsyatnya meteor. Pastinya bukan meteor garden ya. Nomor 2, perang nuklir. Peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945 membuktikan bahaya dari dampak penggunaan salah satu senjata pemusnah massal ini. Perjanjian internasional memang sudah dibuat untuk membatasi penyebaran dan penggunaan senjata nuklir.
Namun tidak dapat menjamin kalau perang nuklir tidak akan terjadi. Diketahui sudah ada 16.300 senjata nuklir yang dimiliki oleh 9 negara di dunia. Dapat dibayangkan apabila sewaktu-waktu timbul perang yang mengharuskan 9 negara tersebut menggunakan senjata nuklirnya. Tentunya dampaknya akan sangat berbahaya. Jangan sampai deh ya peristiwa besar kayak bom atom di Hiroshima dan Nagasaki terulang. Yang pastinya sih kita semua berharap di dunia ini aman-aman aja ya guys. Tidak ada terjadinya perselisihan antar negara yang bisa memicu perang nuklir. Nomor 3, pemanasan global. Dari data yang dikembangkan oleh NASA, selama 1 abad terakhir ini, permukaan laut telah naik hingga 17 cm, ditambah dengan ketebalan es di Antartika yang terus menipis panjang beberapa dekade ini. Data ini menunjukkan bahayanya konsekuensi yang ditimbulkan oleh fenomena pemanasan global ini. Makanya, tidak sedikit ilmuwan yang meramalkan bahwa kiamat dapat terjadi karena pemanasan global. Dengan tingkat polusi dan suhu global yang semakin meninggi, dalam jangka panjang dapat memicu kerusakan ekosistem, kekeringan, bahkan kelaparan. Akhirnya tidak mustahil apabila dunia bisa menjadi tidak layak ditempati manusia lagi. Nomor 4, wabah penyakit. Jangan remehkan bahaya suatu penyakit. Bahkan penyakit yang terkesan tidak berbahaya seperti influenza saja ternyata pernah menjadi penyebab wabah mematikan yang menewaskan lebih dari 20 juta nyawa pada masa Perang Dunia Pertama dulu. Memang perkembangan ilmu medis sudah jauh lebih canggih ketimbang di masa lalu. Namun, tidak menutup kemungkinan kasus yang sama dapat terjadi kembali dan bahkan bisa mengancam seluruh manusia seperti yang diramalkan oleh ilmuwan. Bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi selama beberapa dekade ini, seperti wabah SARS, MERS, bahkan Ebola, membuktikan ancaman bahaya yang dihasilkan oleh sebuah penyakit. Terlebih lagi, dengan perkembangan globalisasi yang memudahkan seseorang bertransportasi menjadikan penyebaran sebuah penyakit dapat berlangsung lebih cepat. Buat yang ini sih yang terpenting terapkan gaya hidup yang sehat aja ya guys. Mulai dari menjaga pola makan yang baik dan tidur secukupnya. Gak enak kan kalau sampai sakit, yang ada nanti malah gak bisa ngapelin si doi dong. Nomor 5, perang senjata biologis. Selain perang nuklir, penggunaan senjata biologis dalam peperangan juga dianggap berpotensi membahayakan bagi umat manusia. Senjata biologis tak lain adalah senjata yang dibuat dengan memanfaatkan patogen seperti bakteri atau virus yang telah dimodifikasi dengan tujuan untuk melumpuhkan lawan. Penyebaran senjata ini yang bisa dilakukan melalui udara menjadikan penggunaan senjata ini sangat mematikan dan apabila dimanfaatkan dalam skala yang besar bisa mengancam banyak nyawa. Ngeri ya guys kalau udah dengar kata perang seperti ini. Amit-amit ya guys, mudah-mudahan hal seperti ini tidak pernah ada ya. Nomor 6, erupsi vulkanik. Erupsi vulkanik atau ledakan gunung berapi bisa menjadi salah satu penyebab kiamat. Masih ingat tragedi erupsi Gunung Krakatau di Indonesia pada tahun 1883? Erupsi ini dikabarkan menjadi salah satu bencana erupsi paling mematikan sepanjang sejarah dan menghabiskan 40.000 nyawa. Bencana erupsi vulkanik masih dianggap sebagai ancaman yang tidak bisa diremehkan, apalagi mengingat masih ada gunung-gunung vulkanik dengan tingkat erupsi super yang masih aktif sampai saat ini. Masih pada ingat tentang berita ini kan? Yap, yang pasti sih pada zaman itu letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Dan dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Nomor 7, jamur. Tidak cuma bakteri atau virus yang bisa memicu wabah mematikan, jamur juga memiliki bahayanya sendiri. Beberapa spesies jamur disinyalir bisa memiliki dampak mematikan hingga turut memicu kepunahan.
Sekitar 250 juta tahun yang lalu, pernah terjadi kepunahan massal yang menimpa berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh jamur berbahaya yang menyebar luas di zaman tersebut. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat terjadi wabah jamur berbahaya yang menimpa manusia. Wah, ngeri juga ya guys. Ternyata beratus-ratus tahun yang lalu, jamur menyebabkan kepunahan massal hewan dan tumbuhan. Yang pasti sih berharap kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi ya. Nomor 8, ledakan populasi. Pertumbuhan populasi merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Pertumbuhan populasi yang kian pesat bisa menjadi hal yang membahayakan apabila dibiarkan dan tidak dikendalikan. Kelaparan dan kemiskinan menjadi tidak terhindar. Hal semacam inilah yang menjadi ketakutan para ilmuwan dan dianggap bisa berujung pada kiamat. Ya, itulah beberapa faktor yang mungkin akan terdengar tidak masuk akal dan mustahil buat kalian percayai. Apalagi mengingat terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Dan yang pasti, hal-hal seperti tadi tidak selalu bisa dijadikan acuan dalam memprediksi sesuatu peristiwa besar seperti halnya kiamat. Akan tetapi, hal yang bisa dipelajari melihat dari beberapa faktor tadi bahwa sebagian besarnya tidak lepas dari peran manusia sendiri, bukan? Karena dari setiap tindakannya punya konsekuensinya masing-masing, mulai menyangkut hidup kita sendiri dan bahkan sampai menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak. Sekian info dari kami. Hai YouTubers, kita tidak bisa memprediksi datangnya bencana alam ataupun hari kiamat karena itu merupakan kuasa Tuhan Sang Pencipta. Namun beberapa orang senantiasa selalu waspada akan terjadinya hal tersebut dan mempersiapkan sedini mungkin hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka jika memang sewaktu-waktu bencana datang menimpa umat manusia. Di antara banyak hal yang mereka siapkan, terdapat tempat perlindungan atau bunker yang menjadi alternatif mereka saat rumah mereka tak lagi dapat dihuni karena bencana yang terjadi. Beberapa orang mempersiapkan tempat berlindung tidak main-main, tetapi menghabiskan banyak uang demi membuat sebuah tempat berlindung yang nyaman, aman, dan bisa memuat banyak orang, minimal satu keluarga. Dan berikut daftar bunker bertahan hidup paling tidak biasa sepanjang masa. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Bunker 42, bunker bawah tanah di sebelah stasiun metro Taganskaya ini dibangun di tahun 1950-an pada puncak Perang Dingin. Pintu masuknya disamarkan seperti rumah abad ke-19 yang terlihat biasa saja, padahal dindingnya menyembunyikan tutup semen setebal 6 meter. Bunker ini terletak di kedalaman 65 meter atau setara dengan 17 lantai bawah tanah dan berada di level yang sama dengan lini lingkaran metro. Kompleks bawah tanah ini memiliki luas 7.000 meter persegi dan terbagi dalam 4 blok terowongan. Markas cadangan staf Jenderal Angkatan Udara berada di sini, sehingga mereka tetap bisa bekerja bahkan jika Moskow digempur oleh serangan nuklir. Temperatur di dalam bunker ini mencapai 16 derajat Celcius. Pada tahun 2006, Museum Perang Dingin dibuka di bunker ini. Ini adalah tempat interaktif di mana pengunjung dapat mencoba seragam militer era Soviet, memegang senjata, mengeksplor bekas terowongan rahasia dengan menggunakan helm dan baju pelindung, menjajal radio telegraf, dan bahkan meluncurkan hulu ledak nuklir dengan menekan tombol merah yang terkenal. Bunker Stalin. Bunker Stalin terletak di dekat stasiun metro Ismailovskaya. Pembangunannya dilakukan pada tahun 1930-an dan dirancang untuk menjadi markas cadangan Tentara Nasional Uni Soviet di bawah pimpinan Joseph Stalin di Samara, Rusia. Bunker ini terhubung dengan Kremlin oleh terowongan bawah tanah sejauh 17 km. Pada masa awal Perang Dingin Kedua, tepatnya di akhir November hingga Desember tahun 1941, Stalin bekerja dari sini. Di bunker inilah ia mengambil keputusan untuk tak mengabaikan Moskow dan melindunginya mati-matian. Pada tahun 1996, bunker ini diubah menjadi museum dan dibuka untuk pengunjung. Bunker ini sendiri tergolong kecil dengan hanya memiliki beberapa ruang esensial seperti ruang konferensi, ruang istirahat, kantor jenderal, gudang, serta ruang makan.
Bunker bawah tanah. Bunker bawah tanah ini hanya bisa kamu miliki dan gunakan jika kamu sudah membelinya sebelumnya, karena akan membutuhkan banyak waktu untuk memasang bunker ini di bawah tanah. Bunker ini diyakini dapat melindungi manusia dari serangan nuklir berbahaya, peperangan, dan bahkan serangan dari zombie menakutkan. Di dalam bunker tersebut terdapat berbagai furniture dan fasilitas yang bisa membuat kehidupan yang nyaman. Bunker ini dilengkapi dengan fasilitas televisi, tempat tidur yang nyaman, WC yang luas, dapur, persediaan makanan yang cukup, sebuah generator listrik, dan perabotan lainnya yang tak kalah bermanfaat. Jika dilihat dari dalam, maka bunker ini terlihat seperti apartemen modern yang minimalis dan diimpikan banyak orang. Tempat ini bisa menjadi tempat yang cocok bagi kamu dan keluarga untuk dipersiapkan sedini mungkin sebelum bencana terjadi. Bunker mewah. Bunker anti nuklir dengan berbagai fasilitas untuk tetap menjaga kehidupan tetap berlangsung pun dibangun. Salah satunya oleh Larry Hall yang pada tahun 2008 yang telah membeli bekas silo rudal milik Amerika Serikat. Bangunan bawah tanah yang awalnya dibuat untuk penyimpanan dan peluncuran senjata nuklir tersebut dibeli dengan harga $300.000 Amerika atau sekitar 4,4 miliar rupiah. Lalu Hal mengubahnya menjadi apartemen untuk orang-orang yang khawatir tentang kiamat dan tentu saja yang memiliki banyak uang untuk membayarnya. Penampungan ini dipersiapkan untuk menahan bencana dari epidemi virus hingga perang nuklir. Proyek yang disebut sebagai Hall Survival Condo tersebut berlokasi di Kansas dan menghabiskan biaya sekitar $20 juta Amerika atau sekitar 292 miliar rupiah untuk membangun dan mengakomodasi sekitar 12 penghuni. Bangunan dilengkapi dengan toko makanan, perikanan, kebun, kolam renang, dan fasilitas mewah lainnya. The Survival Condo Project bukanlah pengembangan kondominium biasa. Dia berada di dalam sebuah silo rudal yang dibangun selama puncak Perang Dingin. Struktur ini menjadi tempat penyimpanan hulu ledak nuklir dari tahun 1961 hingga 1965 dan dibangun untuk menahan ledakan nuklir secara langsung. Kastil Subterra. Penginapan mewah ini bertempat di Kastil Subterra barat daya Topeka, Kansas. Kastil Subterra ini sebelumnya adalah markas pusat saat perang nuklir yang terjadi pada awal hingga pertengahan 1960-an. The Topeka Capital Journal melaporkan bahwa setelah ditinggalkan selama beberapa dekade, ada sepasang suami istri Ed dan Diana Piden membeli properti tersebut pada tahun 1994 dan membangunnya menjadi rumah bawah tanah. Namun gagasan untuk mencantumkan rumah bawah tanah menjadi tempat penginapan sewaan di Airbnb bukanlah kerjaan dari pemilik rumah, melainkan tetangga mereka, Matthew Fulkerson. Fulkerson merupakan tuan rumah dari Subterra dan dilaporkan telah mengenal Ed dan Diana Piden selama bertahun-tahun. Rumah bawah tanah ini pun siap disewakan, lengkap dengan furniture serta dekorasi yang menarik. Dibalut dengan gaya bohemian, membuat hunian ini terkesan mewah. Bahkan mungkin orang-orang tidak akan menyangka kalau penginapan ini merupakan tempat markas perang nuklir saking mewahnya. Penginapan yang dilengkapi dengan kamar di lantai utama, kamar mandi pribadi, dapur, dan perapian yang tentunya akan membuat penyewa lebih nyaman dan hangat di musim dingin dan musim gugur. Terdapat sebuah lorong serta ruangan aneh di mana nuklir dikendalikan dengan mesin kontrol. Bunker Kiamat Cina. Menghadapi kiamat, seorang penduduk desa Qiantum di Cina, yakni Li Qiuan, yang berusia 45 tahun menciptakan sebuah bola raksasa anti-tsunami yang diyakini bisa menyelamatkan dirinya saat kiamat tiba. Mantan petani dan pembuat perabot rumah tangga itu merancang perahu Nuh berbentuk bulat itu untuk tahan menghadapi tsunami dan gempa bumi dahsyat. Bola raksasa itu dibuat dari bahan glass fiber yang melapisi kerangka baja. Pembuatan bola anti kiamat itu memakan biaya 30.000 pound sterling atau sekitar 465 juta rupiah. Bola itu dilengkapi tangki oksigen, makanan, dan air bersih. Menurutnya bola tersebut akan tahan meski dihantam gelombang laut setinggi 1000 meter. Ini seperti bola pingpong, kulitnya mungkin tipis tapi bisa menahan banyak tekanan. Bola ini dirancang untuk menampung 14 orang, namun masih memungkinkan untuk dimasuki 30 orang untuk waktu bertahan kira-kira 2 bulan. Liu menjamin orang di dalam bola raksasa itu bisa hidup beberapa bulan di kutub utara atau selatan tanpa membeku atau setidaknya hanya sedikit merasa kedinginan. Salah satu bola raksasa itu malah dilengkapi dengan perabot rumah tangga seperti meja, tempat tidur, bahkan dindingnya dilapisi kertas hias bermotif bunga. Liu mengatakan idenya membuat bola raksasa itu muncul setelah dia menonton film fenomenal tahun 2012 yang terinspirasi ramalan kiamat Maya yang mengatakan dunia akan berakhir pada 21 Desember tahun 2012. Bunker Kiamat Mewah. Kompleks bunker ini dibangun demi satu tujuan, yakni menjadi tempat berlindung jika di masa depan akan ada bencana global yang melanda dunia.
Bunker-bunker ini dikatakan dapat menampung sampai 10.000 orang. Pemiliknya mengklaim bunker ini melindungi mereka dari perang nuklir, virus mematikan, bahkan serangan asteroid. Ada 575 bunker yang tersedia. Ratusan bunker yang terletak di South Dakota, Amerika Serikat, awalnya adalah bunker militer. Pangkalan Angkatan Darat Black Hills pada awalnya dibangun oleh Army Corps of Engineers sebagai benteng untuk menyimpan bom dan amunisi dari tahun 1942 sampai 1967. Oleh perusahaan Vivos, tempat ini diubah menjadi penampungan untuk menghadapi kiamat. Grup Vivos adalah perusahaan yang berbasis di California, didirikan oleh Robert Ficino. Memasuki bunker harus melewati pintu besar dan berat. Perusahaan tersebut mengusulkan membangun tempat penampungan bawah tanah yang dirancang tahan bencana dan kepunahan umat manusia. Saat ini ada 575 bunker yang tersedia. Luas kompleks bunker ini 3/4 ukuran kota Manhattan di New York. Bunker bus sekolah. Seorang pria Kanada berusia lanjut membuat bunker anti senjata nuklir dari 42 bus sekolah yang dikubur untuk mempersiapkan kedatangan hari akhir dunia. Bruce Beach yang berusia 83 tahun mulai membangun bunker seluas 929 meter persegi yang dinamainya R2 sejak 1980-an di tengah puncak Perang Dingin. Dengan dibantu para sukarelawan, Bruce mengelola bunkernya tetap terjaga untuk mengantisipasi pecahnya perang nuklir. Bruce mengatakan bahwa dia benar-benar yakin dunia akan hancur akibat perang nuklir dan dia amat terkejut perang itu belum pecah beberapa dekade setelah membangun bunkernya. Untuk membangun bunkernya, Bruce mengubur 42 bus itu sedalam hampir 5 meter. Bus-bus itu kemudian dilapisi beton dan dibuat menjadi sebuah jaringan perbentengan. Bunker buatan Bruce ini bisa dihuni hingga 500 orang dengan perbekalan untuk 3 pekan, waktu yang cukup hingga radiasi nuklir mencapai level aman. Menurut Bruce, lapisan tanah di atas kompleks bunkernya ini seharusnya cukup untuk menjaga orang-orang di dalam bunker dari efek radiasi. Untuk penerangan, Bruce menggunakan generator diesel. Bunker ini memiliki 2 dapur, ruang penyimpanan senjata, tangki dekontaminasi, ruang komunikasi radio, dan hampir 19.000 liter air bersih. Bruce menambahkan jika perang pecah maka dia akan terlebih dahulu menampung anak-anak ketimbang orang dewasa karena mereka adalah masa depan peradaban. Bunker ini memiliki ruang khusus yang bisa menampung hingga 96 orang anak-anak. Kota bawah tanah Derinkuyu. Salah satu kota bawah tanah yang terbesar dan terdalam di Turki bernama Derinkuyu yang dibuat pada masa lampau sejak 3000 tahun lalu. Derinkuyu artinya sumur yang dalam, adalah nama sebuah distrik dan juga nama kota kecil di Provinsi Nevşehir di wilayah Anatolia Tengah Turki. Terletak di Kapadosia, Derinkuyu terkenal dengan kota bawah tanahnya yang besar dan bertingkat-tingkat atau multi-level. Kota ini terhubung dengan kota bawah tanah lainnya melalui terowongan bermil-mil. Beberapa artefak yang ditemukan di permukiman bawah tanah ini termasuk dalam periode Bizantium Tengah antara abad ke-5 dan ke-10 Masehi.